Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya haturkan kepada yang terhormat pengasuh Pondok Butet, yakni Nyai Haji Farid Hefni, dan juga yang terhormat Rektor Universitas Islam Madura, dan tak lupa pula kepada Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh jajaran fakultas yang senantiasa terus saya banggakan dan saya hormati. Dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang sangat-sangat luar biasa yang terus mendampingi hingga pada titik akhir ini. Baik, kita lanjutkan pada berikutnya. Oh ya, sebelum saya lanjut, selamat menonton ya semua teman-teman video presentasi saya ini. Semoga teman-teman semua menontonnya sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada saya sendiri gitu. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan dulu, nama saya itu Muhammad Fikri Ali, bisa dipanggil Fikri, dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, dari kelas C. Dan di video presentasi kali ini, kita akan bedah tuntas topik tentang pendidikan akhlak sebagai identitas di Pulau Madura. Mengapa topik ini penting? Karena hal ini sangat relevan dengan permasalahan yang sedang terjadi di yang mana semakin maju saat ini. Jadi, pastikan untuk teman-teman semua menyimak sampai akhir dan mendapatkan estimasi lebih lanjut lah pokoknya. Pada pendahuluan di sini, kita itu diperlihatkan bahwasanya topik yang akan kita bahas, yang akan saya bahas di sini, yang untuk yang pertama itu latar belakang, dan yang kedua itu rumusan masalah, dan untuk yang ketiga itu tujuan penelitian. Nah, kita lanjut saja ya. Nah, untuk latar belakang di sini saya akan membacakannya. Sejak masuknya Islam ke Madura pada abad ke-15 melalui jalur perdagangan dan dakwah para ulama, nilai-nilai akhlak mulai mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Ulama dan kiai memainkan peran penting dalam menyebarkan agama Islam, sekaligus menanamkan akhlak mulia melalui pesantren. Pesantren di Madura bukan hanya lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat pembentukan karakter yang menekankan kesederhanaan, kedisiplinan, dan juga penghormatan terhadap guru maupun orang yang lebih tua maupun yang lebih muda. Begitu, teman-teman. Baik, saya lanjut untuk rumusan masalah di sini, lanjut ke yang nomor dua, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini terbagi menjadi tiga poin penting yang akan kita bahas, dan lebihnya itu bonus lah. Yang pertama itu bagaimana nilai-nilai akhlak seperti keberanian, kehormatan, dan kesetiaan membentuk identitas budaya masyarakat Madura. Nah, ini menjadi pertanyaan yang sangat bagus lah untuk kita bahas pada presentasi kali ini. Dan yang kedua itu bagaimana pendidikan akhlak berfungsi sebagai kontrol sosial dalam masyarakat Madura, termasuk dalam menjaga solidaritas dan menyelesaikan konflik. Nah, ini yang patut dipertanyakan. Dan untuk yang ketiga itu bagaimana peran pesantren di Madura sebagai pusat pendidikan akhlak dan bagaimana kiai berfungsi sebagai figur teladan moral. Untuk yang ketiga ini kita yang lebih cocok pada judul makalah yang saya buat ini. Nah, kita lanjut pada tujuan penelitian. Nah, di sini teman-teman semua bisa melihat bahwasanya untuk tujuan penelitian ini terbagi menjadi tiga
poin penting juga sih. Yang pertama itu mengidentifikasikan nilai-nilai akhlak sebagai identitas budaya Madura. Dan yang kedua itu menganalisis fungsi akhlak sebagai kontrol sosial dan resolusi konflik. Dan yang untuk yang ketiga itu menjelaskan peran pesantren dan kiai sebagai figur teladan moral. Nah, itu yang akan kita bahas pada apa ya? Pada video presentasi kali ini. Baik, kita lanjut pada pembahasan. Nah, untuk pembahasan di sini teman-teman, pembahasannya sedikit ya. Mohon maaf sedikit. Di sini terbagi menjadi 4 poin penting untuk kita bahas, untuk kita bahas pada video presentasi kali ini. Nah, untuk yang pertama itu konsep pendidikan akhlak di Madura. Nah, bagaimana konsep pendidikan akhlak di Madura itu? Konsep pendidikan Madura itu bukan sekedar subjek pelajaran di sekolah, teman-teman, melainkan sebuah sistem nilai yang berbentuk jiwa. Untuk memperincinya, kita itu harus melihatnya sebagaimana sebuah bangunan yang terdiri dari beberapa tiang utama. Nah, untuk tiang utamanya itu, teman-teman, eh, saya sebutkan ya, yang pertama itu landasan tauhid, agama sebagai akar. Ya, kenapa saya di sini menyebutkan landasan tauhid atau atau agama itu sebagai ah, akar dalam pembentukan jiwa dan juga akhlak di Pulau Madura ini? Eh, Bagi masyarakat Madura itu akhlak tidaklah tidaklah bisa dipisahkan dari agama Islam. Seseorang dianggap tidak berakhlak jika ia tidak menjalankan perintah agama dengan baik. Penjelasannya di sini, akhlak adalah buah dari iman. Pendidikan pertama yang ditekankan adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa, teman-teman. Dan untuk penerapannya itu, nah, saya kira dari sejak kecil kita itu sudah didorong terus untuk mempelajari suatu tata krama, yang mana tata krama atau bisa disebut itu akhlak, tingkah laku baik kita itu perlu, sangat perlu, malah malah penting untuk masa depan kita sendiri. Nah, untuk penerapannya itu sejak kecil anak-anak diajarkan bahwa setiap tindakan mereka itu diawasi oleh Tuhan. Jadi mereka itu bersikap jujur atau sopan. Nah, jadi mereka bersikap jujur atau sopan itu bukan karena ingin dipuji manusia, akan tetapi karena yang pertama itu kewajiban dalam beragama, dan yang kedua itu sudah apa ya, diwanti-wanti oleh orang tua kita sendiri bahwasanya eh, bersikap jujur dan berakhlak mulia itu baik dan bagus dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, teman-teman. Dan untuk yang kedua itu, dalam pembentukan jiwa itu ialah prinsip adab asor, rendah hati, yang berwibawa, begitu. Nah, ini adalah inti dari etika pergaulan di Madura. Adab asor berarti memosisikan diri lebih rendah atau menghormati orang lain dalam berbicara dan bertindak. Nah, ini bukan berarti minder atau rendah diri ya, melainkan sikap rendah hati sebagai tanda orang yang berilmu. Semakin tinggi ilmu seseorang, ia harus semakin adab asor, begitu. Seperti halnya, contohnya itu buah padi. Ketika pohon padi itu tidak berbuah, maka apa ya, tumbuhan padinya itu menjulang tinggi ke atas. Nah, ketika padinya itu sudah berbuah, maksudnya isi beras, padi, isi beras lah, berisi, maka eh, lambat laun, apa ya, tumbuhannya padinya itu merunduk sendirilah, begitu. Itulah prinsip adab asor, rendah hati dan berwibawa, begitu, teman-teman. Dan juga
untuk antip asur itu ini terlihat apa ya dalam penggunaan kata maupun tingkah laku, baik yang lebih tua maupun yang untuk yang lebih muda itu beda dalam pengucapan maupun tindakan itu sudah beda dari ke dari yang muda ke tua, dari yang tua yang lebih tua ke yang lebih muda itu sudah beda teman-teman dari segi ucapan maupun tindakan begitu teman-teman. Dan yang kedua itu pendidikan akhlak dalam uh, masyarakat. Nah, di sini nih yang paling kita sering lupa, pendidikan akhlak dalam bermasyarakat. Menjelaskan akhlak sebagai identitas budaya artinya kita membahas bagaimana perilaku dan sopan santun bukan lagi sekedar pelajaran, tapi sudah menjadi tanda pengenal atau ciri khas bagi orang itu sendiri yang melekat lah pada diri seseorang itu. Dimanapun mereka berada, orang akan mengenali mereka dari prinsip akhlaknya, bukan dari prinsip kaya, tampannya, cantiknya, dan bagus bagus pakaiannya. Bukan itu yang dinilai, kan tetapi akhlaknya ya, akhlaknya dahulu yang dinilai. Nah, untuk pembahasannya di sini saya akan membahas secara satu persatu apa ya yang dimaksudkan pendidikan akhlak dalam bermasyarakat. Yang pertama itu akhlak sebagai paspor sosial penanda jati diri. Itu yang dimaksudkan saya tadi. Bagi masyarakat Madura, akhlak adalah wajah mereka. Identitas sebagai orang Madura tidak hanya ditentukan oleh bahasa atau pakaian, tetapi oleh bagaimana mereka membawa diri mereka sendiri. Seseorang baru dianggap Madura asli jika ia memegang teguh etika kesantunan dan agama. Jika ada orang Madura yang tidak sopan atau melanggar norma, masyarakat akan menyebutnya atau adab, tidak tahu adat. Begitulah orang Madura, teman-teman. Akhlak menjadi standar sosial untuk diterima di dalam komunitas. Begitulah yang dimaksudkan pada penjelasan saya tadi. Yang kedua itu manifestasi dalam bahasa tingkat bicara. Nah, identitas budaya ini sangat terlihat dari bagaimana orang menggunakan bahasanya. Bahasa Madura memiliki tingkatan onteken bahasa yang dicerminkan onteken pesah yang mencerminkan akhlak juga di sini. Eh, Seperti halnya yang saya apa ya yang saya sampaikan tadi di atas teman-teman bahwasanya dalam pengucapan, dalam tingkah laku, perbuatan maupun cara bicara orang Madura itu berbeda-beda dari yang lebih tua ke yang lebih muda maupun yang lebih muda dari yang lebih tua dan juga dari yang dari kita sesama teman kita itu beda, maksudnya setara gitu. Itu beda juga. Seperti ini contohnya. Dalam dalam pengucapan segi penyampaian pengucapan contohnya enja iya. Enja iya itu digunakan untuk teman sebaya menunjukkan keakraban kan solidaritas. Nah, untuk pengucapan enja iya untuk bahasa enja iya di sini itu diucapkan pada teman kita apa ya? Teman sebaya kita untuk menunjukkan keakraban dan solidaritas kita terhadap teman sesama teman. Begitu yang dimaksud penggunaan bahasa iya. Nah, untuk penggunaan bahasa engki enten itu digunakan untuk orang yang lebih tua atau yang dihormati, menunjukkan rasa hormat artinya teman-teman. Untuk penggunaan bahasa di sini kita bisa melihat dalam ruang lingkup perkuliahan lah. Contohnya ketika
ketika kita itu bertemu dengan dosen, kita itu dalam apa? Ketika kita itu berbicara dengan dosen, kita itu harus menggunakan eh, apa ya? Ondakan pesahnya itu menggunakan engki enten karena dosen tersebut sudah apa ya sudah tercantumkan dalam di sini ialah orang yang lebih tua dan yang dihormati begitu teman-teman penjelasannya. Nah, beda lagi kalau tingkatan yang paling halus itu ialah uh, engki punten. Nah, untuk engki punten di sini digunakan eh, iya apa bahasanya itu tingkatan yang paling halus untuk tokoh agama atau orang tua apa mereka itu berbicara seperti halnya engkin punten itu menunjukkan bahwasanya dia itu menunjukkan ketundukan dan adab begitu seperti halnya ketika kita itu sowan kepada kiai kepada para ulama dan juga kepada orang tua kita itu harus mencerminkan bahasa yang digunakan apa yang tepat untuk digunakan kepada seseorang seperti halnya kepada teman kita harus menggunakan iya dan kepada apa untuk yang lebih tua maupun yang dihormati itu menggunakan engki anten dan yang ketiga itu eh, penggunaan bahasa engki punten itu digunakan untuk kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh ulama, dan juga orang tua kita sendiri. Begitu, dan begitulah yang bisa saya rincikan, teman-teman. Saya berjelas lagi untuk kemampuan dalam menempatkan bahasa sesuai lawan bicara ini adalah identitas budaya orang yang menunjukkan bahwa orang tersebut terdidik secara akhlak. Baik, kenapa saya itu mengucapkan demikian? Karena ketika kita itu sudah apa ya terlalu akrab, meskipun akrab sesama contohnya seperti halnya murid ke dosen, walaupun akrab itu kata yang digunakan dalam penyampaian kata-kata untuk dosen itu harus tetap begitu teman-teman. Seperti halnya kita menggunakan apa pesah eh, engki enten itu harus digunakan walaupun kita itu akrab kepada dosen tersebut begitu. Nah, untuk yang ketiga itu falsafah dari kata malu sebagai penjaga identitas. Dalam budaya Madura, identitas sangat berkaitan dengan konsep maloh atau malu. Akhlak berfungsi untuk menjaga agar seseorang tidak melakukan hal yang memalukan, baik itu ke keluarga ataupun ke daerahnya. Rasa malu muncul jika seseorang gagal berbuat baik atau melanggar norma agama. Pepatah terkait yang pas, pepatah yang pas untuk pernyataan tersebut ialah lebih pekus pote tolang, etempeng pote mata. Artinya dari kata apa dari kata bahasa Madura ini ialah lebih baik mati daripada hidup menanggung madu begitu yang dimaksudkan di sini. Nah, dan yang keempat itu solidaritas dan kesetiaan. Tretan Tibi, maksudnya akhlak dalam budaya Madura juga mewujud dalam bentuk kesetiaan kawan yang luar biasa. Ini menjadi identitas yang sangat kuat, terutama di perantauan. Hal-hal yang hal solidaritas dan kesetiaan ini sering kali digunakan
eh, bukan nggak pernah digunakan di Pulau Madura, namun seringkali penggunaannya itu di luar Madura. Ketika kita itu merantau, ketika kita itu apa bertemu dengan orang Madura, bertemu dengan orang Madura juga di namun di luar Madura begitu. Paham kan teman-teman yang saya bicarakan? Ya begitu. Untuk yang perincian yang terakhir dari pendidikan akhlak dalam masyarakat itu ialah simbolisme pakaian dalam simbolisme pakaian dan sikap tubuh. Maksudnya di sini bukan dari cara kita berbicara dan juga kita apa ya dalam bertingkah laku maupun eh, pengucapan maupun tingkah laku itu bukan sekedar itu yang di apa ya yang dinilai, namun cara berpakaian yang menutup aurat, sarung, kopiah bagi laki-laki bukan sekedar fashion, tapi simbol bahwa mereka adalah orang yang berakhlak dan beragama. Begitu juga sikap tubuh, seperti membungkukkan badan saat lewat di depan orang tua, apa ya, nyelamer dalam istilah Madura itu adalah identitas fisik yang langsung dikenali sebagai orang Madura. Kenapa saya bilang begitu? Karena ciri-ciri khas orang Madura itu sering kali menggunakan sarung berkopiah, tapi untuk laki-laki dan untuk yang perempuan itu samperan dan juga menutup orang berkerudung, memakai baju yang longgar, itulah eh, cara berpakaian eh, tradisi Madura yang benar. Tapi untuk yang sekarang itu miris sekali. Orang Maduranya itu sudah mengikuti tren-tren kebarat-baratan ya teman-teman. Nah, untuk yang ketiga itu pendidikan akhlak dalam keluarga dan di pesantren. Nah, untuk di sini pendidikan akhlak dan dalam keluarga dan pesantren di Madura adalah dua pilar utama yang tidak boleh dipisahkan. Jika keluarga adalah akar, maka yang menanamkan nilai dasar, maksudnya yang dimaksud akar itu iyalah yang menanamkan nilai dasar dari sejak kecil, seperti halnya apa ya eh, mengajarkan kepada anak kita itu bertutur kata yang baik, berakhlak yang baik, dan juga harus jujur. Itulah yang dikatakan akar, yang dimaksudkan menanamkan nilai dasar. Nah, untuk di pesantren tersebut, batang atau dahan memperkuat serta memperluas pemahaman nilai tersebut secara mendalam. Artinya, di sini yang dimaksud di sini ialah ketika kita masih kecil dulu, kita sering diajarkan berakhlak mulia, harus berakhlak mulia, berkata dengan sopan dan bertingkah laku dengan sopan. Itu merupakan apa ya? Merupakan penanaman nilai-nilai dasar untuk kita untuk kita ke depannya begitu. Nah, kalau untuk di pesantren itu mem, apa ya? Memperkuat nilai-nilai dasar yang sudah diajarkan sejak dini oleh guru kita, terlebih lagi oleh orang tua kita dalam berbicara maupun bertingkah laku, menyampaikan sesuatu itu sudah didoktrin dari sejak kecil. Untuk di pesantren itu cuman sekedar memperkuat saja supaya nilai-nilai dasar yang yang diperintahkan maupun
didoktrin dari sejak dini, seperti halnya eh, bertutur kata yang sopan, berakhlak mulia, itu semakin kuat. Artinya semakin apa ya, semakin tertancap lah dalam diri seseorang itu. Begitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu dalam pendidikan akhlak, dalam keluarga madrasah, dalam keluarga itu adalah madrasah pertama. Maksudnya di Madura, keluarga adalah tempat pertama di mana seorang anak mengenal konsep benar dan salah. Pendidikan di sini lebih bersifat praktikal dan emosional. Penamaan hierarki horma, pupa, pepu, guru, rato. Nah, itu yang dimaksud. Pendidikan pertama adalah kepatuhan mutlak kepada orang tua. Anak-anak diajarkan bahwa keredaan Tuhan bergantung kepada keridoan ibu bapak. Itu yang dimaksud pupa, pepu. Ah, Contohnya, sejak kecil anak diajarkan cara bersalaman, mencium tangan yang benar, tidak boleh memotong pembicaraan orang tua, dan menggunakan bahasa halus, engki punten sebagai tanda hormat kepada orang tua maupun kepada yang lebih tua. Begitu. Yang kedua itu keteladanan uswah. Ibu bapak Ibu, bapak di Madura mendidik melalui perbuatan. Jika ayah rajin ke masjid dan ibu menjaga tutur kata, anak akan mencontohi perilaku tersebut secara alami. Akhlak di sini bukan subjek yang dibaca di buku, tapi gaya hidup yang disaksikan setiap hari. Itulah orang Madura. Eh, Mencontohkan kepada anak dahulu, baru apa ya, apa mencontohkan terlebih dahulu, barulah anak itu mengikuti apa apa yang dicontohkan oleh oleh orang tuanya tersebut begitu. Lanjut, pendidikan untuk yang kedua apa? Untuk penjelasannya, pendidikan akhlak dalam pesantren atau kawacan di muka. Pesantren di Madura bukan sekedar tempat belajar ilmu agama yang mencakup kitab kuning, kitab gundul lah, bukan sekedar itu, tetapi tempat transformasi karakter secara total. Di sini pendidikan akhlak bersifat sistematik dan komprehensif. Penerapan konsep khidmat eh, atau bisa disebut pengabdian lah. Santri diajar bahwa ilmu tidak akan berkat tanpa rasa hormat kepada guru atau kiai. Contohnya seperti santri belajar merendahkan hati dengan cara berkhidmat seperti membantu membersihkan persekitaran sekitar pesantren atau mengurus keperluan kiai. Ini bertujuan menghancurkan rasa sombong dalam diri seorang santri. Nah, maksudnya diajarkan menghancurkan rasa sombong dalam diri seorang santri begitu teman-teman. Yang kedua, lanjut kemandirian dan kesederhanaan. Bisa disebut zuhud. Di pesantren anak-anak dari latar belakang dari belakang kaya maupun hidup miskin tinggal di balik yang tinggal kalau sudah sampai di pesantren itu sudah beda. Ting- sudah beda dengan kehidupan yang sebelum di pesantren. Seperti halnya tinggal di bilik yang sama, tinggal di di asrama yang sama, mencuci pakaian sendiri. Itulah eh, yang disebut kemandirian dan kesederhanaan. Nilai akhlak ini mendidik mereka menjadi pribadi yang sederhana, tidak bergantung kepada harta di dunia, dan mempunyai empati tinggi terhadap mereka. Maksudnya di sini tidak memandang lah, istilahnya itu tidak memandang
siapa mereka dan eh, mereka itu punya apa. Tidak memandang begitu. Kalau sudah menjadi santri itu tidak dibeda-bedakan, semuanya sama. Yang namanya santri itu semuanya sama. Nyuci sama, tidak dibedakan, bukan malah yang kaya dibedakan, dibedakan, yang miskin dibedakan juga. Untuk yang kaya makanannya enak, untuk yang miskin makanannya sederhana, bukan kayak gitu. Yang benar itu yang dimaksudkan dalam apa, kemandirian dan kesederhanaan di pesantren itu ialah apa ya, bersama-sama menikmati suasana yang indah, yang indah dan bahagia, yang susah maupun susah itu dinikmati bersama, baik itu miskin maupun kaya, begitu teman-teman. Lanjut, disiplin ketat, riyadhah. Jadwal di pesantren diatur dalam diatur dari sebelum subuh hingga malam hari. Disiplin ini membentuk akhlak tanggung jawab dan menghargai masa. Santri dididik untuk terbiasa dan kehidupan yang teratur dalam penuh perjuangan. Eh, lan- iya. Lanjut, etika dalam menuntut ilmu, adabul alim wal muta'alim. Sebelum belajar ilmu tinggi, santri diwajibkan belajar adab. Seperti halnya seperti halnya dawuh Imam dawuh Imam Maliki, Imam Malik, yang bunyinya seperti ini. Sebelum kau mempelajari ilmu, pelajarilah adab terlebih dahulu. Nah, maksudnya itu bagaimana? Sebelum belajar ilmu tinggi, santri diwajibkan belajar adab. Mereka diajar bagaimana cara duduk di hadapan guru, cara bertanya yang sopan, dan cara menjaga hati agar ilmu yang diterima bermanfaat bagi orang lain. Nah, kesimpulannya di sini, tanpa keluarga anak kehilangan arah asas. Tanpa pesantren anak mungkin punya moral tapi tidak punya kedalaman ilmu dan keteguhan mental. Gabungan keduanya melahirkan manusia Madura yang agamis di dalam hati dan beradab dalam tingkah laku. Begitu yang dimaksudkan pendidikan akhlak dalam keluarga dan pesantren. Lanjut, untuk poin yang keempat, relevansi di era globalisasi. Nah, menjelaskan relevansi di era globalisasi di sini berarti kita menjawab pertanyaan besar. Apakah nilai-nilai kuno Madura masih nyambung atau berguna di zaman internet atau AI dan media sosial saat ini? Jawabannya itu sangat relevan, bahkan semakin dibutuhkan. Mari kita bedah secara panjang lebar dan terperinci mengapa eh, pendidikan akhlak Madura justru menjadi senjata rahasia untuk bertahan hidup di zaman modern ini. Nah, yang pertama itu penawar, penawar racun individualisme. Globalisasi sering membawa gaya hidup individualisme, lulu gua, lolo gue, di mana orang tidak peduli lagi pada tetangga. Masalah global di sini orang sibuk dengan dunianya sendiri. Angka angka kesepian meningkat dan kepedulian sosial menurun drastis. Itulah yang terjadi pada zaman sekarang saat ini. Solusinya itu akhlak Madura. Kenapa saya bilang begitu? Konsep Tretan TB, semua adalah saudara sendiri dan solidaritas adalah obatnya. Itulah yang dimaksud Tretan TB. Itulah obatnya begitu. Obat dari racun yang disebut
sibuk dengan dunianya sendiri. Orang Madura dididik bahwa tetangga adalah saudara terdekat. Sedangkan walaupun di Pulau Madura itu, kalau kita sudah bertetangga, walaupun tetangganya itu bukan bukan apa-apanya kita, bukan saudara, bukan kerabat. Kalau sudah namanya tetangga, orang Madura itu menganggapnya sebagai saudara. Malah kadang itu lebih lebih perhatian daripada saudara lah. Begitu teman-teman. Di tengah kota metropolitan yang cuek, suka me- eh, apa yang cuek, karakter orang Madura yang suka menyapa, suka membantu dan setia kawan menjadi nilai tambahan yang sangat mahal harganya. Ini membuat mereka mudah membangun networking, yang dimaksud mm, jaringan yang kuat dalam bisnis maupun karir. Nah, itu yang dimaksudkan penawar racun dari kemajuan eh, di era saat ini. Dan untuk yang selanjutnya itu etika digital, sopan santun di dunia maya. Nah, ini yang paling miris untuk sekarang saat ini. Dunia maya saat ini itu penuh dengan hate speech, hujatan, ujaran kebencian, dan bully dalam maki-maki seseorang. Entah siapapun itu, banyaklah pokoknya. Netizen sering merasa bebas menghina orang lain karena merasa aman di balik layar. Itu apa yang disebut alasan bagi seorang yang mencaci maki orang lain. Dia merasa merasa aman karena tidak langsung bertatapan muka. Dan solusinya itu pasti ahlak orang Madura. Kenapa saya pasti ahlak orang Madura? Prinsip antep asor, rendah hati, yang relevan diterapkan di media sosial itu berguna, sangat-sangat berguna bagi bagi etika edit digital, sopan santun di dalam dunia maya. Pendidikan akhlak Madura mengajarkan untuk menjaga lisan dan jari. Jika di dunia nyata mereka membungkuk hormat pada yang lebih tua, maka di dunia maya mereka diajarkan untuk tidak mengetik komentar kasar. Ini membentuk pribadi yang bijak dalam bermedia sosial, tidak mudah terprovokasi dan tidak menyebar hoak. Artinya kita itu dituntut untuk menjaga lisan dan juga menjaga jari. Bukan sekedar jari dan lisan jaga sih, cuma yang lebih ditekankan itu untuk etika eh, digital, sopan santun di dunia maya itu yang ditekankan itu adalah mulut dan juga jari. Kenapa saya bilang mulut dan juga jari? Karena mulut itu adalah kalau sudah berucap apa ya menyalalah terus. Nah, untuk yang jari ini juga bermasalah. Kalau kita itu mengetik dengan hal-hal yang mencaci maki orang lain, menghina orang lain, baik itu hal-hal yang sepele lah. Intinya kalau bernilai merendahkan, mencaci orang lain itu tidak baik. Nah, itu yang apa ya permasalahan di dunia saat ini. Dan juga keseimbangan mental, spiritualisme dan materialisme. Globalisasi menuntut orang untuk mengajar materi,
uang, jabatan secepat-cepatnya yang seringkali berujung pada stres atau depresi. Nah, tekanan hidup tinggi, kesehatan mental menurun karena terlalu memuja kesuksesan duniawi. Ini yang salah, yang sering apa ya, yang sering orang itu dijadikan patokan. Kalau bahwasanya harta itu ada di atas segala-galanya. Begitulah ya apa yang disampaikan orang. Menurut saya sendiri, emang harta itu penting, cuman tidak ditaruh pada di atas segala-galanya. Kenapa saya begitu? Karena kalau kita mengutamakan apa ya, mengutamakan harta, dunia, masalah dunia, kita itu apa ya, tidak tahu halnya cara berakhlak, berkata laku sopan, bertingkah laku sopan, tidak tahu. Itu yang diajarkan di Madura. Pendidikan solusinya itu ya akhlak Madura masih. Kenapa saya bilang seperti itu? Pendidikan pesantren, pengajaran qanaah, menerima atau bersyukur dan tawakal, berserah diri. Itulah yang menjadi obat bagi racun eh, keseimbangan mental antara spiritualisme dan materialisme. Begitu, teman-teman. Itu yang disebutkan menjadi penawar, yaitu etos kerja orang Madura itu keras, gigih, gigih berdagang, merantau, tapi hatinya pasrah pada Tuhan. Kombinasi ini, kerja keras plus doa kuat, adalah resep mental yang sehat. Karena tidak mudah putus asa pada saat gagal, dan karena percaya takdir, dan tidak sombong saat sukses, karena ingat itu titipan Tuhan. Begitu yang dimaksudkan, teman-teman. Nah, lanjut. Sudah saya jelaskan semuanya ya. Lanjut kita kesimpulan. Untuk kesimpulannya di sini saya bacakan, pendidikan akhlak merupakan inti dari identitas budaya masyarakat Madura. Nilai-nilai seperti penghormatan, keberanian, kesetiaan telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui keluarga, pesantren, maupun tradisi masyarakat, falsafah, pupa, pepu, kuruh, ratoh, serta pepatah Madura hmm, yang berbunyi Madura tak atinah pote matah, atinah pote tolang, menegaskan pentingnya kehormatan sebagai pedoman hidup dalam konteks modern. Pendidikan akhlak Madura tetap relevan sebagai benteng moral menghadapi globalisasi, dapat dijadikan model pendidikan karakter berbasis budaya lokal. Nah, itu yang saya simpulkan sih dari makalah yang saya buat. Itu kesimpulannya dari yang kita bahas panjang lebar dari atas, itu ialah kesimpulannya. Nah, lanjut untuk selanjutnya itu saran. Nah, saran di sini, keluarga, pesantren dan masyarakat Madura perlu terus menjaga dan menanamkan nilai-nilai akhlak agar tidak terkikis oleh arus modernisasi. Pemerintah daerah diharapkan mendukung program pendidikan berbasis budaya lokal, sementara generasi muda hendaknya mampu mengadaptasi nilai akhlak Madura dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri mereka sendiri. Begitu. Jadi, sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari saya pribadi, dan juga saya ingin
memohon maaf sebesar-besarnya atas apa yang saya jelaskan dari tutur kata maupun tingkah laku yang saya buat dalam pembuatan video presentasi kali ini. Eh, Baik itu salah dalam pengucapan, baik itu salah dalam perbuatan, tingkah laku maupun kelakuan saya saat berpresentasi di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir, akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih.